Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Pramesti, NIM 120350036 dari Prodi Teknologi Pangan TPB 42. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas UAS PKS 2 mengenai dua program yang saya buat, yakni program kimia dan program matematika. Oke, untuk program yang pertama, di sini saya mengambil program kimia untuk masalah mengenai fraksimol. Jadi di sini kegunaannya yaitu untuk memudahkan user dalam menentukan hasil dari fraksimol terlarut maupun fraksimol pelarut. Oke, untuk yang pertama kita deklarasikan integer. Di sini ada integer a, i, pilihan. Lalu yang kedua ada real array mt index array 10, mp index array 10. Lalu ada real xp, xp. Lalu masukkan output. Di sini ada 3 output. Output yang pertama yakni untuk menentukan fraksimal terlarut. Output yang kedua yakni fraksimal pelarut. Lalu untuk output yang ketiga pilih pilihan 1 atau 2. Lalu di sini selanjutnya ada input pilihan, di mana input pilihan ini kita memilih pilihan 1 atau 2. Lalu output kembali, output ini dimasukkan banyaknya perulangan. Jadi kita mau memasukkan banyaknya perulangan. Oke, lalu kita input kembali A. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan percabangan if, di mana di sini ada dua pilihan, mau ada pilihan 1 maupun pilihan 2. Lalu dalam pilihan 1 maupun pilihan 2 urutannya tetap sama, lalu di sini perbedaannya hanya ada pada rumus. Lalu jika kita memilih pilihan 1, maka kita menggunakan perulangan for. Nah, di sini for i sama dengan 0 sampai a min 1. Lalu masukkan output, masukkan mol terlarut. Lalu masukkan input mt index array i, lalu masukkan output kembali, masukkan mol pelarut. Lalu masukkan input kembali mp index array i. Lalu untuk penggunaan rumus di sini untuk pilihan yang pertama, rumusnya adalah xt sama dengan mt index array i dibagi mt index array i plus mp index array i. Jadi perbedaannya di sini hanya pada rumus saja. Oke, langsung saja kita running. Oke. Awal kita sudah disambut untuk memilih antara pilihan 1 fraksimal terlarut atau 2 fraksimal terlarut. Oke, kita masukkan. Kayaknya perulangan di sini hanya menggunakan 1 kali perulangan. Oke, masukkan mol terlarut. Masukkan mol pelarut. Oke, jadi program berjalan. Fraksimal terlarut adalah 0,5. Langsung saja kita masuk ke program C++. Oke, di sini kita langsung masukkan include username, lalu diikuti oleh using namestack std. Lalu masukkan integer main sebagai badan, lalu masukkan integer a, i, pilihan. Di mana kita masukkan cout. Untuk cout yang pertama adalah pilihan proximal pelarut. Lalu untuk cout yang kedua yaitu proximal pelarut. Nah, cout yang ketiga adalah pilih 1 atau 2. Program yang kedua saya menggunakan program matematika. Di sini saya menggunakan judul Matematika Matriks Ordo 3x3. Di sini saya menggunakan matriks ordo 3x3 guna untuk memudahkan user dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, yang pertama kita deklarasikan untuk integer. Di sini ada integer pilih, lalu ada integer i, j, lalu ada real array x index array 3x3, y index array 3x3. Real array hasil index array 3x3. Lalu kita masukkan beberapa output. Di sini ada output pilih yang ingin dihitung, pilih 1 atau 2. Lalu masukkan output kembali untuk pilihan pertama penjumlahan matriks. Output selanjutnya 2 pengurangan matriks. Lalu masukkan output, masukkan pilihan. Lalu kita input pilih. Di sini saya menggunakan percabangan if. Di sini ada pilihan 1 atau pilihan 2. Jika pilihan pertama, maka flowchart akan berjalan seperti ini. Untuk
pilihan 2, flowchart akan berjalan seperti pilihan 1, namun akan berbeda hanya pada rumus saja. Untuk pilihan kedua, kita menggunakan perulangan matriks. Kita masukkan output, masukkan elemen matriks pertama. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan elemen matriks yang kedua dengan ordo 3x3. Untuk matriks yang pertama maupun matriks yang kedua, untuk jalannya for-nya tetap sama, yakni menggunakan perulangan for I sama dengan 0 sampai 3 min 1. Lalu dalam perulangan for, kita menggunakan perulangan for kembali, lalu diikuti dengan input X index array I kali J. Untuk selanjutnya, kita masukkan output, jadi pengurangan matriks tersebut adalah kita menggunakan perulangan for I sama dengan 0 sampai 3 min 1. Lalu menggunakan perulangan for kembali, J sama dengan 0 sampai 3 min 1. Lalu kita outputkan hasil indeks array I kali J. Nah, di sini hanya perbedaan pada rumus saja. Jika pengurangan menggunakan perulangan matriks, jika penjumlahan maka juga menggunakan penjumlahan matriks. Oke, langsung. Di sini kita langsung disuguhkan untuk pilih yang ingin dihitung. Jadi untuk pilihan pertama, penjumlahan matriks, pilihan kedua untuk pengurangan matriks, lalu masukkan pilihan. Jadi saya memilih 1 untuk penjumlahan matriks. Masukkan elemen matriks pertama. Masukkan elemen matriks kedua. Oke. Jadi penjumlahan matriks tersebut dengan ordo 3x3 adalah seperti ini. Jadi bisa dikatakan program berjalan. Langsung saja kita ke program C++. Jadi kita masukkan heading, include IOStream, lalu masukkan use simnespec std, lalu masukkan integer min. Lalu masukkan integer pilih, integer I, J, lalu masukkan float. Di sini float yang pertama, yakni X, index array 3, index array 3, Y, index array 3, index array 3 dengan float hasil index array 3, index array 3. Kita masukkan cout. Cout pilih yang ingin dihitung, pilih 1 atau 2. Masukkan cout kembali, 1 penjumlahan matriks, masukkan cout 2 pengurangan matriks, masukkan cout lagi, masukkan pilihan, lalu cin pilih. Di sini kita menggunakan percabangan if, di sini ada pilihan sama dengan 1 atau pilihan sama dengan 2. Jika pilihan 1, ini untuk penjumlahan, pilihan kedua untuk pengurangan dari matriks ordo 3x3 ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu saja untuk penjumlahan matriks. Jadi untuk penjumlahan matriks, yang pertama kita masukkan cout, masukkan elemen matriks pertama. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan for. Dengan perulangan for ini, kita masukkan integer I sama dengan 0, titik koma I lebih kecil dari 3, titik koma I plus plus. Lalu masukkan perulangan for kembali, integer J sama dengan 0, titik koma J lebih kecil dari 3, titik koma J plus plus. Lalu masukkan cin, X index array I, index array J. Untuk memasukkan elemen matriks yang kedua, sama tahapannya seperti memasukkan elemen matriks pertama. Kita masukkan cout terlebih dahulu, masukkan elemen matriks kedua. Lalu untuk selanjutnya, untuk mengetahui hasil penjumlahan matriks tersebut, kita masukkan cout. Jadi penjumlahan matriks tersebut adalah ordo 3x3. Masukkan cout NDL, lalu masukkan perulangan for dengan integer I sama dengan 0, titik koma I lebih kecil dari 3, titik koma I plus plus. Lalu masukkan cout NDL, lalu masukkan perulangan for integer J sama dengan 0, titik koma J lebih kecil dari 3, titik koma J plus plus. Lalu masukkan cout hasil index array J, index array I. Oke, langsung saja kita running. Oke, untuk yang pertama kita langsung disuguhkan
pilih yang ingin dihitung, pilih satu atau dua. Pertama, yang satu penjumlahan matriks, dua pengurangan matriks. Oke, masukkan pilihan. Saya masukkan satu untuk penjumlahan matriks. Masukkan elemen matriks pertama. Masukkan elemen matriks yang kedua. Oke, jadi penjumlahan matriks tersebut adalah bisa dilihat hasilnya. Oke, dilihat dari sini berarti program berjalan.